Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasefa Utami dari kelas 11 IPA 8. Saya akan menceritakan kembali tentang Khalifah Ali terkait kebijakan dan keadilan dalam menangani kasus hudud. Pada masa Khalifah Ali, pusat kekuasaan Islam dipindahkan dari Madinah ke Kufah, Irak. Suatu kebiasaan Ali mengetuk pintu rumah yang dijumpai dalam perjalanan menuju masjid menjelang subuh. Suatu kali, Ali melewati kawasan pemukiman Yahudi. Kaum ini termasuk kaum kafir iman, sehingga memperoleh perlindungan negara. Tiba-tiba, Ali melihat ada sebuah baju perang dijemur di depan salah satu rumah. Keponakan Rasulullah Muhammad SAW itu pun menghampirinya. Dia memperhatikan baik-baik keadaan baju perang itu. Sesudah itu, Ali merasa yakin bahwa benda itu miliknya. Sesudah memimpin salat subuh berjamaah, Khalifah Ali kembali lagi ke rumah itu. Dia lantas mengetuk pintu, keluarlah si pemilik rumah. "Wahai Yahudi, bagaimana keadaanmu?" tanya Ali. "Baik-baik saja, wahai Khalifah," jawab si Yahudi ini. Ali kemudian menunjuk baju perang yang sedang dijemur. "Aku melihat ada baju perang di depan rumahmu. Apakah itu punyaanmu?" Selidih Ali. "Baju itu dijemur di rumahku. Tentu saja baju perang itu punyaku," terang pria Yahudi itu. "Tapi aku yakin baju ini milikku," tegas Ali lagi. Sahabat Nabi SAW itu lantas menunjukkan beberapa ciri yang memang terdapat pada pakaian tersebut. Orang yang Yahudi itu tetap tertahan argumentasinya. Ali kemudian mengajaknya ke pengadilan saat itu juga. Sampai keduanya di gedung pengadilan, Ali masuk diikuti si Yahudi. Dengan mata kepalanya sendiri, orang kafir zimmi itu melihat tidak ada perlakuan khusus terhadap sang khalifah. Begitu Ali mengucap salam, seisi ruangan menjawabnya. Sesudah itu tidak terjadi apa-apa. "Wahai Khalifah, silakan mengantre." Ali pun menuju ke barisan antrian dari paling belakang. Beberapa lama kemudian, dia pun bisa mendaftar perkaranya. Tibalah giliran kasus Ali dan si Yahudi tadi digelar. Di hadapan mereka, sang hakim bertanya apa pokok persoalannya. "Saat aku sedang berjalan di depan rumah dia, aku mendapat sebuah baju perang sedang dijemur. Setelah mengamati baik-baik, aku yakin betul baju tersebut adalah kepunyaanku," terang Ali. "Bagaimana menurut engkau?" tanya sang hakim kepada si Yahudi. "Baju itu dijemur di rumahku, wahai hakim. Aku mengatakan baju perang itu adalah milikku," tegasnya. "Apakah engkau bisa menghadirkan saksi-saksi yang menunjukkan itulah baju perang engkau?" tanya hakim kepada Khalifah Ali. "Yang tahu bahwa baju itu punyaanku adalah anak-anakku Hasan dan Husain serta istriku," ujar Ali. "Wahai Ali, bukankah engkau tahu bahwa menurut hak hukum agama ini, kesaksian anak atas orang tuanya atau orang tua atas anaknya tidak dapat diterima, yang akan cenderung membenarkan yang lainnya. Kini yang tersisa dari saksi engkau adalah satu orang perempuan, yaitu istri engkau. Sementara hukum agama ini mengharuskan jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh diganti satu orang laki-laki dan dua perempuan. Adakah mereka itu?" Ali
sejenak berpikir dan kemudian berkata, "Tidak ada." Dengan demikian, sang hakim mengetuk palu. Dia memutuskan baju perang itu adalah milik si Yahudi. Sidang pun selesai. Kebetulan sidang tersebut merupakan yang terakhir jadwal hari itu. Maka sang hakim pun turun dari kursi kebesarannya untuk kemudian menyalami Khalifah Ali. Berjalannya keduanya meninggalkan sidang, sementara si Yahudi tadi membingungkan. Dia bingung sebab belum pernah dalam hidupnya mengalami sistem dan akhlak kepemimpinan yang adil seperti itu. Yahudi tadi pun berlari menyusul Khalifah Ali dan sang hakim. "Wahai tuan-tuan, tunggu sebentar." "Ada apa?" Hanya Ali heran. "Apakah sudah selesai pengadilan ini?" "Tentu saja, baju itu milikku. Meski aku yakin betul baju itu milikku, tetapi hukum sudah memutuskan." Ya sudah, jelas Ali yang disaksikan sang hakim. "Sungguh, wahai Khalifah, baju perang ini adalah milikmu. Aku mencurinya 2 hari yang lalu." "Mengapa tidak engkau ungkapkan di pengadilan?" tanya sang hakim. Orang Yahudi itu lantas memutuskan sejak awal dia terus memperhatikan hingga akhirnya menyadari betapa mengagumkan sistem hukum Islam dan kepemimpinan Ali. Sebagai orang pengamat Elvira, dia dan kaumnya terbiasa dengan perilaku yang sewenang-wenang dari pengusaha dan negara. Dia memutuskan seandainya perkara dengan raja dari kalangan terdahulu sebelum Islam masuk ke kita, maka bisa saja baju tadi atau apapun yang dimilikinya dicabut secara paksa oleh pengusaha. Sebab rakyat sudah dibuat tak berkutik, apalagi masyarakat dari kalangan tidak seiman dengan raja. Namun, Ali ternyata tidak begitu. Sebagai khalifah, Ali justru mengajarkan keadilan. Sesampai di gedung pengadilan, dia menyaksikan sendiri Ali diperlakukan biasa saja. Padahal jelas-jelas Ali seorang khalifah. Tetap saja Ali mengantri sebagaimana masyarakat umumnya. Itu tidak mungkin terjadi pada era sebelum kedatangan Islam. Si Yahudi mengungkapkan para hakim dan aparat saat itu mesti taat sebagai bawahannya, raja, meski pasti mengistimewakan raja di atas orang-orang biasa. Si Yahudi itu kaget lagi ketika tadi hakim menolak kesaksian Ali. Dia baru tahu dalam hukum Islam kesaksian diatur sedemikian perinci untuk memastikan keadilan ditegakkan. Tidak bisa seorang anak menjadi saksi atas orang tuanya. Karena itu, Ali tidak mampu menghadirkan saksi-saksi lain yang diminta, sehingga keterangan sang khalifah pun tertolak. Maka saksikanlah oleh tuan-tuan sekalian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kata pria itu. Khalifah Ali dan hakim pun bertakbir. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.